pilar-pilarnya itu ada lima ya. Di sini ada personal mastery, mental models, shared vision, team learning, dan deep thinking. Nah, kalau personal model ini adalah uh, penekanan pengembangan kapasitas individu secara berkelanjutan, sehingga setiap organisasi itu mampu berkontribusi secara optimal menghadapi tujuan kolektifnya. Nah, untuk mental model itu adalah kerangka berpikir yang mempengaruhi secara individu memahami dunia dan mengambil keputusan. Nah, selanjutnya itu adalah shared vision. Kalau shared vision itu adalah visi bersama. Dari namanya aja sudah shared vision ya, berarti harus menyatukan visi agar menjadi satu, menjadikan satu komitmen anggota organisasi supaya kita bisa mencapai tujuan. Nah, selanjutnya itu adalah team learning, yaitu menekankan pentingnya bahwa pembelajaran kolektif melalui interaksi dialog dan kolaborasi. Dan yang terakhir adalah system thinking. System thinking itu adalah memahami keterkaitan antar bagian serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih komprehensif. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu adalah perbedaan dengan eh, organisasi tradisional. Nah, berbeda dengan organisasi tradisional yang cenderung sifatnya itu hierarkis, birokratis, dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Learning organization itu ternyata lebih adaptif, terbuka terhadap inovasi, dan mampu mengantisipasi dinamika lingkungan eksternal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa organisasi pembelajar itu memiliki keunggulan yang strategis dalam menghadapi tantangan globalisasi karena kan mereka lebih fleksibel ya. Gitu. Dan juga pembelajaran kolektif itu menjadi sumber utama keunggulan dari kompetitif. Maka dari itu kita bisa bilang kalau transformasi menuju learning organization itu bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan yang tidak dapat dihindari bagi orang yang ingin bertahan dan berkembang di era modern. Oke, selanjutnya itu adalah urgensi mewujudkan learning organization di era globalisasi. Learning organization itu menjadi semakin penting. Kenapa? Karena di sini kita memungkinkan untuk organisasi untuk terus beradaptasi terhadap perubahan yang dinamis. Karena kan perubahan itu kan di dunia sekarang tuh gak fix ya. Jadi tergantung situasinya. Jadi kita perlu adaptasi terhadap lingkungan yang lebih fleksibel gitu. Sehingga organisasi itu dapat memiliki kapasitas besar untuk mengidentifikasi peluang secara sekaligus ancaman dengan lebih cepat dan akurat. Nah, selain itu, learning organization juga berfungsi sebagai katalis bagi terciptanya inovasi berkelanjutan yang menjadi salah satu fondasi utama bagi keberhasilan jangka panjang. Kerangka learning organization ini inovasinya nggak hanya sebatas hasil akhir ya, tapi kita juga melibatkan proses yang lahir dari lingkungan yang mendukung gitu. Mendukungnya itu berupa mendukung kreativitas, eksperimen, dan keberanian untuk mencoba hal baru. Sehingga kita bisa menghasilkan produk yang lebih inovatif dan relevan sesuai dengan pasar saat ini. Sebaliknya, kalau kegagalan dari inovasi ini dan beradaptasi terhadap perubahan dapat menyebabkan organisasi kehilangan daya saing di pasar dan mengalami penurunan kerja, sehingga memunculkan potensi kemunduran, bahkan kehancuran. Nah, akibatnya, learning organization bukan hanya pilihan, tapi juga kebutuhan dasar untuk menentukan keberlangsungan dari organisasi. Mulai lanjut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan yang kemudian selanjutnya adalah strategi untuk mewujudkan learning organization di era globalisasi. Oke, untuk mewujudkan learning organization di era globalisasi ini kita ada tiga cara, tiga strategi seperti itu. Yang pertama adalah melalui kepemimpinan transformasional
manajemen pengetahuan, dan juga nanti di slide selanjutnya adalah kolaborasi dan juga komunikasi. Oke, kita yang pertama, melalui kepemimpinan transformasional, kepemimpinan ini memainkan peran sentral gitu ya dalam menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan, yang mana pemimpin ini tidak hanya berfungsi sebagai pengarah strategi, tapi dia juga harus menjadi teladan yang menginspirasi anggota-anggotanya. Nah, pemimpin yang bersifat transformasional ini harus mampu membangkitkan motivasi intrinsik anggota organisasi untuk apa? Untuk terus belajar, untuk terus berkembang, untuk terus berkontribusi secara aktif. Nah, dengan demikian budaya belajar dapat tertanam secara mendalam di dalam struktur organisasi dan menjadi bagian dari identitas dari organisasi itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah manajemen pengetahuan. Dalam organisasi, pengetahuan itu adalah sumber daya strategis yang menentukan keberhasilan organisasi untuk jangka yang lumayan panjang gitu ya. Nah, organisasi ini perlu untuk membangun sistem yang memungkinkan pertukaran pengetahuan secara efektif, baik itu melalui mekanisme formal maupun informal, sehingga informasi yang yang ada gitu ya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh anggota organisasi itu sendiri. Nah, untuk manajemen pengetahuan ini, teknologi informasi juga dapat digunakan sebagai katalis dalam proses ini, di mana teknologi informasi ini dapat mempercepat distribusi pengetahuan dan juga memperluas jangkauan kolaborasi, sehingga pengetahuan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung inovasi dan pengambilan keputusan strategis untuk organisasi itu sendiri. Mulai next. Mohon maaf, kelompok 8. Untuk Ya, waktu 10 menitnya sudah habis. Apakah ingin ada tambahan waktu? mungkin tambahan boleh untuk tambahan sekitar 5 menit, apakah boleh? Baik, dipersilakan untuk melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah kolaborasi dan juga komunikasi. Nah, dalam tim yang efektif ini tidak hanya bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau tuntutan di organisasi seperti itu, tetapi juga dia berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan juga berbagi perspektif secara terbuka, sehingga tercipta proses belajar yang kolektif yang lebih kaya akan informasi, pengalaman, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, interaksi yang inklusif ini dan dialog yang konstruktif meningkatkan kualitas pembelajaran karena setiap anggota dapat saling melengkapi dan memperluas wawasannya masing-masing. Boleh di boleh next. Nah, selain ada strategi kita yang namanya strategi gitu ya, pasti juga ada tantangan dan juga hambatannya dalam implementasi dari strategi itu sendiri. Boleh di next. Nah, tantangannya seperti apa? Yang pertama, ada resistensi dalam perubahan gitu ya. Ini sebenarnya normal aja, di mana resistensi itu pasti hal yang normal gitu ya. Karena resistensi terhadap perubahan itu adalah kecenderungan anggota organisasi untuk mempertahankan pola kerja yang lama gitu ya, dan enggan keluar dari zona nyaman yang udah dia bentuk semasa dia bekerja atau berorganisasi. Nah, resistensi ini seringkali muncul karena adanya rasa takut terhadap ketidakpastian, kekhawatiran kehilangan kendali, atau keraguan terhadap manfaat perubahan. Sehingga jika tidak dikelola dengan baik, resistensi dapat menghambat proses pembelajaran organisasi dan memperlambat transformasi menuju budaya belajar yang berkelanjutan. Kemudian tantangan yang kedua adalah budaya yang kaku dan keterbatasan sumber daya manusia. Budaya organisasi yang kaku juga menjadi penghalang yang signifikan gitu ya terhadap proses pembelajaran. Organisasi yang tidak terbuka terhadap ide baru cenderung sulit untuk berkembang karena inovasi membutuhkan ruang bagi eksperimen dan keberanian untuk mencoba pendekatan yang berbeda dan mencoba hal-hal yang baru. Kemudian sebagai hambatan yang lain, yang sering kali muncul adalah keterbatasan sumber daya, baik itu dalam bentuk finansial, teknologi, maupun kompetensi sumber daya manusia itu sendiri, yang dapat memperlambat implementasi dari learning organization itu. Boleh di next. Nah, apa solusinya? Nah, untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, organisasi perlu membangun budaya yang mendukung pembelajaran, yaitu budaya yang menekankan keterbukaan, kolaborasi, dan keberanian untuk bereksperimen. Uh, dalam hal ini, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi langkah yang cukup penting untuk memperkuat kapasitas individu sekaligus meningkatkan kesiapan kolektif dalam menghadapi perubahan. Selain itu, komunikasi yang efektif berperan besar dalam mengurangi resistensi karena informasi yang jelas dan transparan dapat menumbuhkan rasa percaya serta mengurangi ketidakpastian.
Dengan adanya kombinasi budaya belajar, pengembangan kompetensi, dan komunikasi yang konstruktif, implementasi learning organization dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Boleh next. Oke, yang terakhir adalah penutup. Boleh lanjut di next. Oke, sebagai kesimpulan, learning organization adalah konsep penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, di mana organisasi yang terus belajar akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih tinggi dibandingkan organisasi yang statis. Pembelajaran organisasi tidak hanya memperkuat kemampuan adaptasi, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi yang berkesinambungan, menjadikannya strategi kunci untuk keberlanjutan di lingkungan modern yang dinamis. Meskipun terdapat hambatan yang dalam implementasinya seperti resistensi internal dan keterbatasan sumber daya, dukungan kepemimpinan yang visioner dan budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan menjadi sangat penting. Nah, faktor-faktor ini berperan krusial dalam keberhasilan penerapan konsep learning organization. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat mengatasi berbagai tantangan yang muncul, menjadikan learning organization sebagai kebutuhan praktis untuk bertahan dan berkembang di era globalisasi yang senantiasa berubah. Oke, mungkin itu sebagai penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 8 yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya diberikan kesempatan kepada teman-teman maupun Pak Makmuri atau Bu Tiara sekiranya ingin memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan kepada presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 8. Oke, saya coba tanya ya, Mas. Baik, Pak, dipersilakan. Jadi suatu organisasi bukan sekedar apa namanya ini melakukan menjadi organisasi belajar, tapi merupakan kebutuhan. Ya, nah untuk menjadi organisasi belajar itu syaratnya seperti apa ya? Syarat dari pemimpinnya, syarat dari anggotanya, syarat dari eksternalnya, ya. Mungkin eksternal kan yang mempengaruhi, kita harus belajar antara eksternal seperti apa, pemimpin seperti apa, anggota organisasi yang seperti apa. Nah, apakah itu bagaimana dengan kondisi Indonesia saat ini? Kaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Makmuri atas pertanyaannya. Kepada kelompok 8, apakah sudah jelas pertanyaan yang diberikan oleh Pak Makmuri? Baik. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan bertanya ya. Kelompok yang lain kok diam semua ini. Kelompok yang mau maju nanti juga boleh bertanya. Baik, di layar saya sudah ada Zidan. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya dan pertama-tama perkenalkan teman-teman dan Pak Makmuri serta
dan teman-teman yang sedang presentasi. Saya Zidan Nasari dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, tadi kan kita udah bahas tentang ada urgensi learning organization, terus kita juga udah bahas kalau organisasi belajar tuh salah satu poin utamanya adalah mengedepankan gimana kita menerapkan proses pembelajaran yang berkelanjutan gitu. Artinya kita nggak berhenti atau nggak capek untuk belajar dan terus berkembang gitu. Nah, eh, yang saya ingin tanyakan dengan perubahan di era digital dan era modern yang sekarang yang cukup pesat gitu ya, di mana kemajuan teknologi cukup pesat, terus perubahan budaya juga jauh lebih cepat karena mudahnya pertukaran informasi. Gimana kita sebagai mungkin anggota dari suatu organisasi belajar itu memastikan kalau meskipun kita mempelajari hal baru dan beradaptasi dengan perubahan yang ada yang sedang terjadi gitu, bagaimana kita memastikan kalau perubahan yang kita lakukan tuh tetap sejalan sama core value yang kita pegang gitu. Kayak nilai dasar dari organisasi kita maupun diri kita sendiri. Nah, dan menurut teman-teman dari kelompok yang sedang melakukan presentasi, uh, dalam konteks individual, bagaimana caranya kita membedakan uh, ketika kita perlu untuk mempertahankan core value kita dan kapan kita harus mengubah hal yang sudah lama menjadi prinsip kita gitu agar bisa sejalan dengan perubahan di lingkungan atau di konteks dunia gitu. Mungkin itu pertanyaannya. Baik, terima kasih Zidan atas pertanyaannya. Untuk kelompok 8, apakah sudah jelas pertanyaan yang diajukan oleh Zidan? Baik, selanjutnya masih ada waktu sekiranya teman-teman ingin mengajukan pertanyaan kembali, dipersilakan. Baik, di layar saya sudah ada Revi. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya Reviansyah Sunari dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 8 yang sudah presentasi. Jadi kan learning organization itu kan konsepnya memang terdengar ideal dan bagus ya. Tapi kalau kita terapkan di dunia nyata, apakah semua organisasi itu benar-benar siap untuk menjalankan learning organization tersebut? Misalnya kayak organisasi yang SDM-nya terbatas dan budaya kerjanya masih kaku, atau bahkan kayak anggotanya itu belum terbuka terhadap perubahan. Menurut kalian apa sih syarat utama supaya konsep si learning organization itu benar-benar berjalan dan bukan cuma jadi landasan teori? Terima kasih. Baik, terima kasih Revi. Untuk kelompok 8, apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, nampaknya kita cukupkan untuk sesi pertanyaannya. Selanjutnya, kita beranjak ke presentasi sesi kedua. Dipersilakan kepada moderator presentasi sesi kedua untuk mengambil alih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Makmuri, Bu Tiara, dan teman-teman. Selanjutnya akan ada presentasi dari kelompok 4 dengan materi yang sama dengan kelompok sebelumnya, yaitu bagaimana menjadi organisasi belajar. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya untuk memberikan peraturan waktu presentasinya, yaitu 10 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sebelumnya ingin memastikan terlebih dahulu apakah kelompok 4 sudah siap. Sudah siap. Oke, baik. Selanjutnya kepada kelompok 4 dipersilakan untuk presentasi. Baik, sebentar izin untuk share screen.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Mukmuni dan Ibu Tiara, dan juga teman-teman yang kami banggakan. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara tatap muka ya, dan juga mungkin waktunya agak berbeda juga karena ada beberapa hal yang terkendala. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita melanjutkan diskusi kita pada hari ini. Jadi kita akan melanjutkan diskusi kita membahas topik yang sama dengan kelompok sebelumnya, yaitu bagaimana menjadi organisasi yang belajar gitu ya, atau learning organization. Nah, mungkin boleh di next slide dulu. Nah, di sini dari kelompok keempat sendiri ada beberapa anggota. Boleh di next slide. Ada beberapa anggota ya. Yang pertama di sini ada saya sendiri sebagai Muhammad Fikri Masyur, ada Ayu Dwi dan Muhammad Rizky Adianto dan Samuel Yudhista. Oke. Eh, Topik ini merupakan topik yang penting ya pada organisasi pada masa sekarang, karena eh, organisasi pada saat ini itu tidak hanya berjalan berdasarkan aturan atau struktur atau kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Itu bisa kita bilang sebagai budaya organisasi gitu ya. Nah, pada masa ini bisa kita bilang bahwa organisasi ini harus mampu untuk terus belajar, menyesuaikan diri, dan mengembangkan kemampuan anggotanya agar tetap relevan menghadapi sebuah perubahan. Oke. Nah, organisasi belajar dapat dipahami sebagai organisasi yang memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk terus berkembang ya. Atau bisa kita bahasa kerennya upgrade diri. Nah, artinya sebuah proses belajar ini tidak hanya terjadi dalam sebuah pelatihan atau kegiatan formal yang ada di dalam organisasi yang memang sudah ditempatkan gitu jadwal-jadwalnya, tapi dalam sebuah organisasi belajar itu maksudnya adalah belajar melalui diskusi kerja, gitu ya, melalui kerjasama atau melalui evaluasi. Nah, bahkan interaksi yang kita lakukan sehari-hari pun di dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perbincangan, gitu ya, itu juga termasuk dalam sebuah pembelajaran itu. Nah, di sini juga kita dijelaskan ya bahwa dalam organisasi eh, tidak selalu disadari sebagai sebuah pembelajaran gitu ya. Nah, secara analitis gitu ya, organisasi belajar itu bisa kita katakan ini merupakan hal yang penting karena lingkungan organisasi ini terus berubah ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, seperti kayak perubahan sosial, perubahan ekonomi gitu ya, adanya persaingan antara organisasi sebelahnya, atau mungkin perubahan yang dasarnya ini adalah perubahan globalisasi seperti perubahan alat gitu ya, perubahan teknologi, perubahan cara kerja gitu. Nah, jika organisasi nggak mampu belajar, maka organisasi akan tertinggal dan mengalami penurunan kinerja. Dan sebaliknya, kalau organisasi mampu belajar, maka dia akan siap menghadapi tantangan dan mampu meningkatkan kualitas serta daya saingnya. Nah, selain itu, organisasi belajar juga dikaitkan dengan budaya organisasi, gitu ya. Nah, budaya organisasi ini berfungsi untuk menjaga identitas, keteraturan, dan stabilitas organisasi. Namun, dalam aplikasinya, organisasi juga dituntut untuk terus berubah dan belajar sehingga budaya yang sudah melekat pada organisasi tidak hanya menjaga nilai, tapi juga terbuka terhadap perubahan dan pembelajaran. Oke, boleh di next slide. Nah, sekarang adalah kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita membangun budaya belajar. Nah, budaya belajar ini merupakan hal yang harus pertama gitu ya. Pertama banget kita eh, terapkan gitu dalam membentuk sebuah organisasi belajar. Nah, budaya belajar ini dapat dipahami sebagai sebuah nilai, sebuah kebiasaan dan pola pikir organisasi yang mendorong setiap anggota untuk terus mengembangkan dirinya. Nah,
Nah, jadi upaya belajar dapat dipahami seperti itu. Nah, pada progresnya, pembelajaran tidak dianggap sebagai kegiatan khusus gitu ya, tapi juga dikaitkan gitu ya, dikaitkan sebagai sebuah hal yang menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Nah, boleh the next. Boleh di next. Nah, lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada beberapa eh, fondasi gitu ya, beberapa unsur yang bisa dikatakan yang merupakan aspek-aspek yang gimana kita membentuk budaya belajar yang baik gitu ya. Nah, yang pertama, budaya belajar ini pada dasarnya gitu ya, eh, organisasi ini mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat gitu ya. Budaya belajar ini dapat menjadi dasar dari sebuah organisasi untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Nah, budaya belajar eh, selain itu juga menjadi sebuah faktor gitu ya. Nah, yang membuat sebuah, mohon maaf, pembelajaran, mohon maaf, bentar. Yang kedua, pembelajaran harus menjadi sebuah kebiasaan. Nah, yang ini berarti tidak hanya dilakukan ketika ada masalah besar, tetapi juga menjadi sebuah rutinitas gitu ya. Misalkan setelah kita menyelesaikan sebuah aktivitas gitu ya, atau sebuah program pada sebuah organisasi, organisasi ini melakukan sebuah evaluasi. Nah, selanjutnya ada eh, budaya gitu ya. Budaya belajar ini membutuhkan iklim psikologis. Nah, budaya belajar menciptakan lingkungan yang menghargai ide berbeda dan memungkinkan inovasi serta kolaborasi yang berkembang. Nah, selanjutnya ada budaya dari kesalahan. Belajar dari kesalahan gitu ya. Kesalahan tidak dianggap sebagai sebuah kegagalan gitu ya, meskipun dalam sebuah progresnya gitu ya, dalam kita belajar masih ada banyak gitu ya, banyak kesalahan yang kita alami gitu ya. Tapi kesalahan-kesalahan itu tidak dapat kita artikan sebagai hal yang buruk gitu ya. Memang secara nilai atau secara hasilnya buruk, tapi dalam segi pengalaman itu adalah hal yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan nilai gitu ya, meningkatkan nilai dari kerja kita untuk masa mendatangnya. Oke, boleh di next. Nah, terdapat beberapa alasan, kemudian boleh di next. Nah, terdapat beberapa slide sebelumnya. Nah, terdapat beberapa alasan mengapa budaya belajar merupakan kebutuhan yang penting bagi organisasi. Nah, yang pertama adalah adaptasi terhadap sebuah perubahan. Nah, organisasi ini selalu berada dalam lingkungan yang berubah, gitu ya. Nah, perubahan bisa datang dari teknologi, kebutuhan anggota, tuntutan masyarakat, atau sebuah persaingan dari organisasi lain. Nah, jika organisasi nggak punya kekuatan, gitu ya, kekuatan dalam konteks budaya belajar, nggak punya budaya belajar, gitu ya, maka organisasi ini akan sulit untuk menyesuaikan diri, gitu. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, adalah peningkatan daya saing. Nah, daya saing tidak dapat ditentukan oleh jumlah anggota atau struktur kepengurusannya, nah, tetapi juga kemampuan organisasi dalam menghasilkan, gitu ya, menghasilkan ide, memperbaiki proses kinerja, meningkatkan kompetensi anggotanya, gitu. Nah, budaya belajar ini membuat organisasi menjadi lebih inovatif karena anggota terbiasa mencari solusi bukan hanya menjalankan rutinitas. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran yang relevan dan berkelanjutan. Nah, relevan berarti pembelajaran sesuai dengan kebutuhan organisasi. Begitu. Dan keempat adalah komitmen dan motivasi anggota. Nah, ketika anggota merasa organisasi memberi ruang untuk berkembang, maka akan lebih termotivasi dan lebih berkontribusi sehingga dapat meningkatkan nilai gitu dari sebuah organisasi. Oke, boleh next. Kemudian ada beberapa nilai ya. Nah, yang pertama adalah dalam membangun budaya belajar, yang pertama adalah menciptakan komunikasi yang terbuka. Nah, keterbukaan ini penting sebab dalam prosesnya seringkali pembelajaran muncul dari diskusi,
perbedaan pendapat, dan evaluasi terhadap kesalahan. Jika organisasi selalu tertutup, maka anggota lain akan cenderung pasif dan enggan menyampaikan gagasan baru. Yang kedua, tetapkan visi bersama. Nah, visi bersama membuat anggota organisasi memahami tujuan yang ingin dicapai bersama. Oke, boleh di next slide. Yang ketiga, ada peran pemimpin dalam menumbuhkan budaya belajar. Jadi pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peran yang vital gitu ya. Eh, dalam menerima masukan, mendorong anggota, dan menjadi tokoh yang penting gitu ya. Di public figure dalam organisasi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah refleksi dan evaluasi sebagai sumber pembelajaran. Nah, setiap kegiatan organisasi sebaiknya dapat tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi dari prosesnya juga. Boleh di next. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, eh, 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 pada poin ini kita akan membahas tentang pengembangan sumber daya manusia, di mana pada poin ini kita akan berfokus pada poin pertama yaitu pembelajaran dalam proses organisasi. Penting untuk kita ketahui bahwa organisasi yang sukses di sini bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk kelompok. Tujuannya jelas agar kemampuan kerja kita meningkat sehingga organisasi tetap tangguh, pelatihan meningkatkan keterampilan kerja baik itu individu atau kelompok. Yang dimana di sini mendukung kerjasama dan berbagi pengetahuan antara sesama individu dan kelompok. Dan yang ketiga, ada adaptasi terhadap perubahan bantu organisasi tetap relevan dan tetap berkembang. Nah, selanjutnya ada poin kedua yaitu dalam kesenjangan kompetensi dalam realitas. Kesenjangan kompetensi yang dapat mempengaruhi proses kerja dan pembelajaran organisasi. Nah, di sini ada 3 poin yang menjadi perbedaan di mana yang pertama itu perbedaan kemampuan antara anggota dipengaruhi oleh pendidikan dan biasanya oleh pengalaman kerja juga. Yang kedua, hambatan dalam pembelajaran, kurangnya motivasi dan dukungan organisasi. Mohon maaf, Dan yang kelompok 4, ketiga, itu dampak kurangnya waktunya sudah habis. ya. Apakah ingin tambahan waktu? Kelompok 4, apakah ingin tambahan waktu? Boleh 5 menit, boleh tidak, moderator? Oke, baik, akan diberikan tambahan waktu 5 menit. Dan baik, saya izin lanjut ya. Dan untuk poin yang ketiga itu dampak kurangnya kompetensi, di mana dampaknya ini menurunkan efektivitas dan inovasi dalam suatu organisasi. Boleh di next. Dan di poin ketiga ini
berfokus pada pengembangan SDM dan teori pembelajaran. Teori pembelajaran di sini membantu organisasi memahami cara meningkatkan kemampuan anggota melalui pelatihan, pengalaman, dan evaluasi pembelajaran. Di mana poin yang pertama itu hubungan pembelajaran dan organisasi, di mana pembelajaran di sini mendukung perubahan perilaku dan kemampuan setiap individu. Dan juga untuk poin yang kedua, strategi meningkatkan kemampuan anggota, di mana ini dilakukan melalui pelatihan dan mentoring. Dan yang ketiga, ada evaluasi hasil pembelajaran organisasi, yang dimana ini digunakan untuk menilai keberhasilan pengembangan SDM. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya izin untuk tidak mengaktifkan kamera karena jaringan tidak mendukung. Oke, saya izin melanjutkan. Yang pertama, yakni memelihara organisasi belajar. Yang pertama, kepemimpinan dan regenerasi. Pemimpin itu berfungsi sebagai fasilitator transfer pengetahuan antar generasi kepengurusan melalui sistem mentoring yang terstruktur demi menjaga tacit knowledge tetap hidup. Yang kedua ialah keamanan psikologis, yakni menciptakan ruang aman bagi anggota untuk berbagi ide, mengakui kesalahan, dan bereksperimen tanpa rasa takut akan sanksi sosial atau hukuman. Selanjutnya, yakni infrastruktur pengetahuan. Pemanfaatan alat digital untuk mendokumentasi sistematis memastikan memori organisasi melembaga dan mudah diakses oleh seluruh anggota baru. Yang keempat, itu ada rutinitas yang reflektif, yakni mengintegrasikan pembelajaran ke dalam rutinitas harian. Evaluasi dan LPJ itu diposisikan sebagai instrumen refleksi bersama, bukan sebagai sekedar birokrasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, sepertinya sedang berkendala. Saya izin untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi, organisasi belajar merupakan kebutuhan penting bagi organisasi di era modern karena perubahan lingkungan, teknologi, sosial, dan persaingan terjadi dengan sangat cepat. Organisasi yang mampu belajar dan beradaptasi akan lebih siap menghadapi tantangan serta mampu mempertahankan keberlangsungan dan daya saingnya. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terciptanya organisasi belajar. Melalui pelatihan, mentoring, pembelajaran individu dan kelompok, serta evaluasi yang berkelanjutan, organisasi dapat meningkatkan kompetensi agar jauh lebih adaptif, kreatif, dan inovatif. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa hambatan seperti kesenjangan kompetensi, kurangnya motivasi belajar, dan budaya organisasi yang belum mendukung perubahan tersebut. Oleh karena itu, organisasi perlu menciptakan komunikasi yang terbuka, keamanan psikologis, serta kepemimpinan yang mampu menjadi teladan dalam proses pembelajaran. Nah, dengan adanya pembelajaran budaya budaya yang berkelanjutan dan didukung pengelolaan pengetahuan yang baik, organisasi akan mampu terus berkembang, beradaptasi terhadap perubahan, dan tetap relevan di masa depan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan mungkin boleh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 4 atas pemaparan materinya. Selanjutnya kepada teman-teman, apabila ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand, kemudian menyebutkan nama dan kelompoknya. Oke. Boleh kepada Kayla untuk memberikan pertanyaannya dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Baik, terima kasih. Saya Kayla Zaskia Ramadhani dari kelompok 5 izin bertanya. Misal dalam tim yang ingin inovatif, apa sih bedanya komunikasi terbuka sama rasa aman untuk berbicara dan gimana cara menerapkannya di forum evaluasi supaya nggak jadi ajang saling menyalahkan? Apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Sudah cukup jelas, kayak. Baik, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, Faiza Naila, boleh? Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faiza Nailan Rusadrina dari kelompok 2, izin bertanya. Mengenai kan pelatihan formal tadi sih dijelaskan kalau pelatihan formal itu sering dilakukan, tapi itu nggak selalu berhasil mengubah perilaku kerja dari karyawan itu sendiri. Nah, kalau kelompok ini diminta untuk merancang sistem pembelajaran yang benar-benar terintegrasi sama aktivitas harian organisasi, komponen apa aja sih yang wajib ada? Gitu. Apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Arvina Selvi, boleh pertanyaannya? Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Arvina Selvi dari kelompok 2, izin bertanya. Di organisasi itu kan anggotanya beragam ya, ada kemampuan dan pengalamannya juga berbeda. Nah, kenapa gap kompetensi bisa menghambat performa tim dan strategi apa sih yang realistis untuk menaikkan level bersama tanpa membebani anggota yang lebih kompeten? Begitu. Apakah sudah jelas? Cukup jelas. Sudah Oke. jelas. Oke, baik. Selanjutnya Nirmala Putri, boleh disebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, saya Nirmala Putri Lestari dari kelompok 2. Sebelumnya mohon maaf tidak menghidupkan kamera karena jaringan di sini tidak stabil. Untuk pertanyaannya, tadi kan sebuah organisasi itu ingin tetap stabil dan juga punya identitas kuat. Tapi pada saat yang bersamaan juga harus cepat beradaptasi kan. Nah, itu jadi mekanisme apa yang paling efektif agar stabilitasnya itu tidak berubah jadi resistensi terhadap perubahan? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas. Terima kasih. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup untuk pertanyaannya. Saya akan kembalikan kepada moderator kelompok 8 untuk lanjut ke sesi diskusi. Baik, terima kasih Harmel atas kesempatannya. Kita lanjutkan untuk diskusi presentasi kelompok 8 yang mana tadi telah diajukan pertanyaan-pertanyaannya kepada Marsha selaku penulis presentasi kelompok 8. Dipersilakan untuk mengambil alih. Baik, izinkan saya mengulang pertanyaan dari yang pertama, yaitu Pak Makmuri. Suatu organisasi bukan sekedar melakukan menjadi organisasi belajar, tapi merupakan kebutuhan. Untuk menjadi organisasi belajar, syaratnya seperti apa? Syarat dari pemimpinnya, syarat dari anggotanya, syarat dari eksternalnya, dan anggota organisasi itu seperti apa? Kepada kelompok 8 boleh langsung diberikan jawabannya. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga analis pertanyaan juga kepada Bapak Makmuri. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Makmuri. Untuk menjadi sebuah organisasi belajar atau learning organization itu terdapat sejumlah syarat komprehensif yang harus dipenuhi dari 3 elemen utama, gitu, dari pemimpinnya, dari anggotanya, dan juga dari eksternalnya.
Nah, dari sisi pemimpinnya, mereka harus bertransformasi gitu. Pemimpin ini harus berubah. Yang tadinya dia sebagai hanya memberikan perintah, dia harus berubah menjadi seorang fasilitator seperti itu, yang mampu membangun rasa aman secara psikologis dari anggota-anggotanya agar anggota ini mau atau sorry berani berinovasi seperti itu. Dan juga pemimpin ini dia harus mengarahkan visi bersama dan juga berpikir secara sistemik. Kemudian dari sisi anggotanya diperlukan individu yang memiliki growth mindset atau pemikiran yang ingin selalu untuk tumbuh seperti itu. Dan juga dorongan kuat untuk mengembangkan kapasitas diri atau personal mastery. Kemudian dari anggotanya sendiri dia juga harus mau berbagi gitu ya. Anggotanya juga harus mau berbagi, berbagi apa? Berbagi pengetahuan, berbagi informasi, berbagi perspektif. Jangan anggota ini itu nggak boleh menahan gitu ya, menahan informasi yang untuk dirinya sendiri seperti itu. Jadi dari anggota ini juga nggak boleh ibaratnya apatis seperti itu. Jadi dia punya informasi ditahan dia sendiri, dia punya ilmu dia tahan sendiri, dia punya perspektif dia tahan sendiri, sehingga yang berkembang bukan organisasinya, yang berkembang adalah dianya sendiri seperti itu. Kan kita inginnya organisasi ini untuk belajar untuk berkembang seperti itu. Kemudian anggotanya ini juga harus memiliki literasi digital yang cukup mumpuni untuk menggali informasi, menggali pembelajaran seperti itu. Kemudian terakhir dari sisi eksternalnya, organisasi wajib memiliki kepekaan tinggi terhadap dinamika perubahan zaman, yang mana kita tahu kalau zaman sekarang itu dia volatil, dia penuh ketidakpastian, dia penuh kompleksitas dan juga penuh dengan ambiguitas yang cukup tinggi gitu ya. Kemudian dari eksternal sendiri kita harus terbuka gitu, organisasi harus terbuka untuk selalu berkolaborasi lintas sektor, maupun itu lintas sektor lah, atau lintas organisasi, atau lintas apapun, seenggaknya kita harus berkolaborasi untuk apa? Untuk kita tahu, oh organisasi sebelah oh, seperti ini gitu loh, seperti ini cara kerja mereka, seperti ini cara mereka membimbing anggota-anggotanya, sehingga dari organisasi yang kita datangi, yang kita ajak kolaborasi, kita dapat ambil pembelajaran yang baik-baik seperti itu. Dan juga dari eksternal sendiri, eh, kita juga harus menjadikan umpan balik gitu ya. Umpan balik dari mana? Dari pasar, dari ibaratnya kalau dari organisasi jual beli ya, dari pembeli gitu, dari pembeli atau dari konsumen sebagai bahan evaluasi utama untuk organisasi ini berkembang ke depannya seperti itu. Kemudian tadi kalau tidak salah diminta dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini seperti itu ya. Nah, kemudian jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini, penerapan syarat-syarat tersebut mempertemukan benturan budaya tradisional dengan peluang era digital. Artinya apa? Di satu sisi, budaya kerja di Indonesia itu masih sering diwarnai dengan sistem hierarki yang kaku, atau ibaratnya sungkan gitu ya, sungkan kepada atasan gitu, takut sama atasan. Yang jelas, dia dapat menghambat terciptanya komunikasi terbuka dan eksperimen ide yang baru gitu. Jadi, kalau kita sebagai bawahan gitu ya, takut sama atasan, kita bawahan punya inovasi baru, ternyata sama atasan kita takut gitu ya, kita nggak kita atasannya galak, kita ya udahlah diemin aja seperti itu. Nah, di sisi lain, Indonesia ini sedang mengalami bonus demografi seperti itu, di mana mayoritas pekerja sekarang gitu ya didominasi oleh Gen Z atau dan juga milenial yang diketahui menghargai ruang untuk selalu berkembang gitu. Ditambah juga dengan laju digitalisasi yang supermasif seperti itu. Nah, oleh karena itu, kunci sukses bagi perusahaan atau instansi di Indonesia saat ini adalah keberanian untuk membongkar zona nyamannya mereka gitu ya. Zona nyaman birokrasi yang lambat dan menggantinya dengan budaya yang lincah serta kolaboratif agar tidak tergilas oleh disrupsi global. Seperti itu, apakah sudah terjawab? Bisa mau menyampaikan sesuatu, Dokter? Boleh Pak, dipersilakan untuk menanggapi. Ya, jadi sudah cukup baik ya jawaban dari kelompok 8 tadi. Memang untuk menjadi organisasi belajar itu peran pimpinan, anggota, ke bawahan pemimpin, ya, hierarkinya dari bawahan langsung, bawahan kedua dan seterusnya. Kemudian faktor eksternal itu menjadi penting ya. Penting kenapa? Karena dari faktor eksternal itulah
muncul permasalahan-permasalahan. Ya. Jadi siapa yang mengetahui permasalahan yang muncul, bisa jadi pimpinan, bisa jadi anggota organisasi, bisa jadi middle dari pimpinan. Ya. Misalnya bisa jadi juga lawannya, ya, organisasi lawan yang eksternal. Sehingga kalau kita selalu menanyakan kepada kita semua anggota organisasi, setiap kali rapat apa permasalahan yang dihadapi. Ya. Permasalahan penjualan, permasalahan pembelian, permasalahan penyimpanan, permasalahan sistem yang nggak jalan, itu dimunculkan oleh semua. Mungkin pimpinan nggak tahu kalau nggak disebutkan oleh para anggotanya. Nah, dari situlah kita belajar. Semua belajar bagaimana mengatasi permasalahan itu. Selain permasalahan yang ada, juga kita harus bisa memprediksi kira-kira permasalahan yang muncul itu apa. Sekarang lagi banyak perubahan dari mobil minyak ke mobil listrik. Ya. Bagaimana ini? Apakah kita harus langsung, ya kalau kita lihat perusahaan-perusahaan di China yang memang dari awalnya dia nggak memiliki perusahaan berbasis minyak yang tangguh, dan dia nggak punya juga minyak di sana untuk menyediakannya, maka dia langsung beralih kepada listrik. Sementara Jepang yang punya basis perusahaan mobil berbasis BBM minyak, dia tidak mau langsung mengganti. Nah, bagaimana di Indonesia? Ya? Indonesia punya nikel yang banyak. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Punya juga minyak ya. Kita juga punya ladang-ladang minyak, punya nikel. Nah, disitulah ya seharusnya kita punya peranan yang cukup besar ya untuk memanfaatkan dari prediksi-prediksi akan permasalahan yang akan datang. Jadi selain permasalahan yang terjadi juga prediksi masalah. Itulah perlu pemimpin yang visioner, tadi belum, tidak boleh galak terhadap bawahan, marah-marah. Tidak boleh galak juga terhadap lawan, karena lawan itu seringkali memberi kita pengetahuan yang tidak terpikir oleh kita. Ya, lawan politik, oposisi. Nah, seharusnya demikian ya, menurut saya di Indonesia ya. Kalau bisa memanfaatkan oposisi, bisa memanfaatkan anak buah, bisa memimpin yang visioner, ya, yang mengkritik langsung dibungkam. Bisa jadi kritiknya itu memang benar, memang bagus. Ya, oke, itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Makmuri atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Marsha, boleh dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua dari Zidan kelompok 7. Tadi itu dibahas tentang urgensi learning organization, bagaimana proses keberlanjutan belajar dengan perubahan di era digital dan modern sekarang yang cukup pesat serta perubahan budayanya. Menurut teman-teman, dalam konteks individual, gimana caranya kita membedakan kapan kita perlu mempertahankan core value dan kapan merubah diri atau nilai agar sesuai dengan
perkembangan yang terjadi di dunia. Ada kelompok 8, dipersilakan boleh. Oke, sebelumnya terima kasih pada Zidan atas pertanyaannya. Ya, jadi dari dua pertanyaan yang disampaikan ya, bagaimana caranya memastikan bahwa perubahan itu sejalan dengan core value perusahaan, core value organisasi atau tidak, dan kapan, bagaimana caranya membedakan kapan kita mempertahankan tradisi sebelumnya dan kapan kita harus merubah tradisi yang sudah ada gitu. Sebenarnya dua pertanyaan ini saling berkaitan ya. Karena ketika kita mau mengimplementasikan suatu perubahan ke organisasi, tentunya kan sebelum diimplementasikan itu kita perlu tahu dulu ya, apakah tradisi yang sebelumnya itu mau kita ganti atau enggak, atau tradisinya itu kalau kita anggap usang tuh kita ganti gitu. Nah, dalam proses decide atau memutuskan di antara dua hal itu, tentunya kan ya dalam memutuskannya kita juga mempertimbangkan apakah perubahan yang mau kita implementasikan itu sejalan dengan core value organisasi atau enggak gitu kan. Nah, untuk menjawabnya sebelum kita mengimplementasikan suatu perubahan, tentunya hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus memahami core value dari organisasi kita sendiri gitu. Ya, kalau sebelum kita membandingkan apakah hal yang baru sejalan dan lebih baru daripada hal yang lama, tentunya kita harus pahami dulu urgensi dari adanya tradisi yang sebelumnya gitu, yang secara tidak langsung akan membantu kita untuk memahami core value atau apa sih nilai yang ditekankan dari organisasi kita sendiri gitu. Nah, baru ketika kita paham core value dari organisasi kita sendiri, barulah kita bisa decide apakah perubahan yang kita terapkan itu sejalan dengan core value kita atau enggak gitu. Sebagai contohnya, kalau saya ambil contoh yang umum gitu ya, di setiap organisasi itu kan sebagian besar organisasi itu kan biasanya di akhir masa kepengurusan atau di akhir suatu periode gitu ya. Mereka pasti bikin laporan, jenis laporan pertanggungjawaban gitu, di mana urgensi dari adanya laporan pertanggungjawaban ini sebagai evaluasi dari periode yang sebelumnya dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dari periode tersebut gitu. Nah, berarti kan konsep atau tradisi LPJ ini kan bersandar pada konsep transparansi gitu ya. Nah, katakanlah misalnya pada suatu organisasi mereka tuh mau ngerubah desain atau template dari LPJ mereka gitu. Nah, tapi ketika mereka mau merubah desain dan template dari LPJ mereka, itu ada trade-off-nya gitu. Yaitu karena desainnya mungkin terlalu bagus gitu ya, gambarnya terlalu banyak elemen kanvanya gitu kan. Jadi di LPJ-nya itu teksnya jadi nggak muat banyak gitu. Teksnya nggak muat banyak dan karena anggarannya terbatas juga nggak bisa nyetak lembar banyak-banyak kan. Akhirnya juga mau nggak mau yang harus dipangkas itu adalah isi dari LPJ-nya gitu. Nah, tentunya kan hal ini tentunya kalau kita mangkas isi LPJ-nya secara nggak langsung ya transparansi yang mau kita sampaikan itu jadi berkurang ya. Dan ini berlawanan dengan core value atau esensi dari LPJ itu sendiri gitu. Nah, pada contoh kasus tersebut itu adalah contoh di mana kita bisa decide untuk stick aja pada tradisi sebelumnya dan mencari alternatif dari perubahan yang tadi sempat disarankan gitu ya. Jadi intinya untuk decide apakah suatu perubahan itu layak kita terapkan atau enggak, yang paling utama adalah kita harus paham dulu core value dari organisasi kita sendiri. Baru dari itu kita bisa kembangkan uh, perubahan-perubahan apa saja yang relevan dengan esensi tradisi sebelumnya dan tentunya tidak mengurangi value-nya juga gitu. Kalau dianalogikan organisasi itu sebuah pohon, maka akar-akarnya itu adalah core value-nya organisasi itu sendiri gitu. Dan ranting-ranting atau daun-daunnya itu adalah strategi dan teknologi yang diterapkan sama organisasinya.
Jadi tentunya strategi. Jadi tentunya ranting dan daun suatu pohon itu kan akan selalu bergerak ya. Dan bergeraknya itu bebas tergantung arah mata angin gitu. Nah gitu. Tapi tentunya ranting dan daun yang bergerak bebas itu nggak akan merusak akar dari pohonnya. Nah, kalau kita analogikan ya organisasi pun juga gitu gitu. Strategi dan teknologi yang diterapkan mungkin akan selalu berubah, tapi tentunya perubahan strategi dan teknologi ini atau tiupan mata angin itu nggak boleh merusak akar dari pohon tersebut. Bagaimana saudara Zidan Asari, apakah pertanyaannya terjawab? Hmm, Terjawab dengan cukup jelas. Terima kasih, Ben. Baik, selanjutnya saya lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga dari Revi kelompok satu. Learning organization itu terdengar ideal dan bagus, tapi kalau diterapkan di dunia nyata, apakah semua organisasi benar-benar siap menjalankannya? Misalnya, ada organisasi yang punya SDM terbatas, budaya kerja masih kaku, dan belum terbuka terhadap perubahan. Serta, menurut kalian, apa syarat utama dari konsep learning organization ini bisa benar-benar berjalan? Oke, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Repi ya. Oke, jadi learning organization itu adalah konsep yang harus dibutuhkan ya sebenarnya untuk di zaman yang selalu berubah-ubah itu. Misalnya aja kita lihat aja contohnya ke pas COVID ya. Kan para guru dan murid itu masih belum terbiasa dengan pembelajaran digital ya. Jadi itu masih ada waktu transisinya supaya kita jadi terbiasa dulu. Nah, jadi untuk mencegah hal-hal tak terduga itu learning organization ini cukup diperlukan ya. Nah, tapi ternyata kadang tuh beberapa organisasi itu kadang belum siap gitu untuk belajar. Nah, karena bisa aja masih takut dikritik, karena perubahan ataupun karena ide barunya itu. Nah, akhirnya itu learning organization hanya menjadi slogan semata gitu, bukan hanya praktik langsung. Walaupun kita itu makhluk yang adaptif, tapi ternyata kadang ketakutan itu sendiri bisa menjadi penghalang. Nah, biar learning organization itu berjalan dengan lancar, itu kita perlu adanya budaya belajar yang mendukung, gitu. Baik itu dari pemimpinnya yang suportif maupun para anggotanya. Nah, pemimpin harus terbuka itu terhadap perubahan dan memberi ruang diskusi. Jadi kita bisa saling sama-sama belajar gitu. Selain itu juga kira-kira organisasi itu perlu membangun lingkungan yang menghargai kolaborasi, inovasi, dan evaluasi. Jadi pembelajarannya tuh nggak cuma teori aja, jadi kita juga belajar langsung secara praktikalnya. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih kelompok 8. Ya, Baik, terima kasih kepada kelompok 8 yang telah memaparkan jawabannya. Dan juga terima kasih kepada Marsha yang telah menyebutkan ulang pertanyaannya tadi. Maka selesai sudah untuk sesi presentasi kelompok 8 dan sebelum diakhiri saya ingin memberikan sedikit kesimpulannya. Yang mana di tengah era globalisasi yang penuh dengan ketidakpastian atau VUCA, pengembangan organisasi belajar menjadi strategi krusial bagi institusi untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui kemampuan adaptasi yang tinggi, di mana ada 5 pilar utama, yaitu personal mastery, mental models, shared vision, team learning, dan system thinking, yang mana konsep ini menekankan pada penciptaan serta transfer pengetahuan secara sistematis untuk mengubah perilaku organisasi. Hingga pada akhirnya, menjadi organisasi pembelajar adalah kebutuhan praktis agar institusi tetap inovatif dan mampu bertahan di lingkungan modern yang terus berubah secara dinamis. Mungkin itu sedikit kesimpulan yang dapat saya berikan. Sebelum ditutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Makmuri, Bu Tiara, dan teman-teman semuanya, serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Saya Ahmad Daniel Farsi selaku moderator dan juga Marsha Salsabila selaku notulis untuk presentasi kelompok 8. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
selanjutnya saya serahkan kepada Harmel. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan dibantu oleh Notulis untuk membacakan pertanyaannya. Kepada Notulis, Satrio, dipersilakan untuk membacakan pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih kepada Armelia. Izin berkenalkan diri, saya Satrio Nusantara dari kelompok 1, dan saya akan mengulangi pertanyaan yang pertama dari Kaila dari kelompok 5, yaitu dalam tim yang ingin inovatif, apa bedanya komunikasi yang terbuka dengan rasa aman untuk berbicara atau psychological safety, dan bagaimana cara menerapkannya di forum evaluasi supaya tidak jadi ajang saling menyalahkan? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan Kayla. Komunikasi terbuka berarti semua anggota dapat menyampaikan ide atau pendapat. Sedangkan psikologi safety itu adalah kondisi ketika anggota merasa nyaman untuk berbicara tanpa takut dipermalukan atau disalahkan. Dalam forum evaluasi, penerapannya dapat dilakukan dengan fokus pada masalah dan solusi, bukan menyerang individu. Pemimpin juga perlu memberikan contoh dengan menerima kritik secara positif, serta menghargai setiap masukan hingga evaluasi menjadi sarana belajar bersama, bukan tempat mencari kesalahan. Ini itu jawabannya. Apakah terjawab, Kayla? Pertanyaan jawabannya. Oke, sepertinya sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Boleh dibacakan, Notulis? Oke, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Faiza dari kelompok 2, yaitu pelatihan formal sering dilakukan, tapi tidak selalu mengubah perilaku kerjanya. Kalau kamu diminta untuk mendesain sistem pembelajaran yang benar-benar nempel ke aktivitas harian organisasinya, komponen apa saja yang wajib ada? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Faiza. Sistem pembelajaran yang efektif harus terhubung langsung dengan pekerjaan sehari-hari, bukan hanya teori. Komponen yang penting meliputi praktik langsung, evaluasi rutin, pendampingan dari senior atau mentor, serta dokumentasi pembelajaran yang mudah diakses. Selain itu, organisasi juga perlu memberi umpan balik yang konsisten dan penghargaan terhadap penerapan ilmu baru agar anggota terbiasa menggunakan hasil pelatihan dalam aktivitas kerjanya sehari-hari. Apakah sudah terjawab, Faiza? Sudah terjawab. Terima kasih. Baik, boleh pertanyaan selanjutnya, Notulis? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Arvina Selvi dari kelompok 2. Di organisasi yang anggotanya beragam atau kemampuan dan pengalaman yang berbeda, kenapa gap kompetensi bisa menghambat performa tim, dan strategi apa yang realistis untuk menaikkan level bersama tanpa membebani anggota yang lebih kompeten? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaannya. Jadi mungkin di sini ada beberapa konsep. Yang pertama dari kenapa gap kompetensi itu bisa menghambat sebuah organisasi. Kita tahu bahwa di organisasi itu anggotanya bisa dibilang memiliki latar belakang dan kemampuan yang beragam gitu ya. Dan kesenjangan kompetensi merupakan hal yang bisa kita katakan sebagai hal yang umum muncul karena adanya perbedaan, seperti perbedaan pengalaman gitu ya, perbedaan pendidikan atau kemampuan berpikir dan akses terhadap pembelajaran gitu. Dan mungkin ada beberapa juga faktor-faktor gitu kenapa gap kompetensi ini bisa menghambat organisasi.
Nah, yang pertama adalah kecepatan adaptasi yang tidak seimbang, gitu. Nah, saat organisasi harus mengikuti sebuah perubahan, anggota yang kompetensinya lebih rendah cenderung akan lebih lambat menyesuaikan diri dibanding anggota yang memiliki yang kompetensinya tinggi, sehingga kinerja tim jadi menurun gitu, dan progres tim ditahan karena ada bagian yang belum siap. Dan selanjutnya adalah bagian yang enggak merata gitu. Jadi ada beberapa bagian yang diberatkan pada anggota yang memiliki kompetensi yang lebih tinggi, gitu. Nah, jadi kalau kita contohin kayak yang jago gitu ditempatin pada semua hal gitu. Nanti yang kurang jago nanya ke yang jago gitu. Akhirnya yang ditakutkan nanti yang jago akhirnya ngambil semuanya gitu. Nanti jadi burnout, dikhawatirkan bisa burnout gitu, dan ada overload di situ. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi menurun dan budaya belajar sulit terbentuk dalam organisasi itu. Nah, gap ini membuat sebagian anggota merasa minder atau takut gitu ya, takut salah dalam mengerjakan pekerjaannya. Nah, sementara yang lain merasa kayak gimana mungkin kalau ungkapannya kayak kok gini-gini amat gitu ya. Dua-duanya menghambat proses diskusi karena eh, timpang gitu ya, dan pertukaran pengetahuan. Padahal dalam konsepnya gitu ya, organisasi belajar ini butuh pembelajaran individu dan kelompok melalui diskusi, kerjasama, dan juga berbagi pengalaman gitu. Nah, selanjutnya adalah efektivitas organisasi turun dan inovasi terhambat. Nah, strateginya gimana? Menurut kami ada beberapa strategi gitu ya yang dapat diimplementasikan kalau kasusnya seperti itu. Yang pertama adalah melakukan pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan atau secara terstruktur. Nah, pelatihan ini dapat eh, dianggap gitu ya, atau dirasa dapat membantu meningkatkan kemampuan baik teknis maupun non-teknis agar anggota yang bekerja dapat lebih efektif dan siap menghadapi perubahan. Dan selanjutnya adalah lakukan pembelajaran kelompok lewat kerja tim atau pertukaran pengalaman gitu. Nah, dan yang ketiga dan mungkin yang cukup banyak diterapkan juga ya pada organisasi atau eh, sistem-sistem pengembangan muda gitu ya, adalah melakukan yang namanya itu mentoring gitu ya. Mentoring yang sifatnya terstruktur gitu, untuk mentransfer pengetahuan dari staf atau anggota yang memang sudah kompeten gitu. Dan yang terakhir adalah menciptakan budaya evaluasi yang mengangkat pembelajaran dan bukan menyalahkan. Mungkin ada tambahan lagi, yaitu eh, membuat membuat atau melakukan arsip lah gitu ya, arsip dari informasi-informasi yang telah dikerjakan gitu sebagai bahan evaluasi juga gitu. Nah, dari kesimpulan dalam pertanyaan ini, eh, jawaban ini adalah gap kompetensi itu bukan sekadar sebuah perbedaan kemampuan, tapi bisa menimbulkan ketimpangan juga gitu ya, ketimpangan beban kerja, dan bisa menurunkan kolaborasi dan memperlambat adaptasi dalam sebuah organisasi itu. Nah, solusi paling efektif adalah pendekatan sistemik tadi yang sudah kita jelaskan, strategi-strategi tersebut gitu ya. Yaitu ada pelatihan berkelanjutan, pembelajaran kelompok, mentoring, evaluasi, dan arsip-arsip yang penting gitu ya sebagai bahan pembelajaran. Sehingga peningkatan kompetensi ini diharapkan menjadi rata gitu, dan organisasi tidak bergantung pada beberapa orang saja. Apakah sudah terjawab? Sudah sangat jelas, Fikri. Terima kasih ya. Baik, selanjutnya boleh dibacakan pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Nirmala dari kelompok 2. Kalau sebuah organisasi ingin tetap stabil dan punya identitas kuat, tapi juga harus cepat beradaptasi, mekanisme apa yang paling efektif agar stabilitas tidak berubah menjadi resistensi terhadap perubahan? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Nirmala.
Stabilitas dalam organisasi sebaiknya difokuskan pada hal-hal yang menjadi dasar utama organisasi, seperti nilai inti, visi, tujuan, dan budaya kerja yang sudah dibangun. Hal-hal tersebut harus tetap dipertahankan agar organisasi memiliki identitas yang kuat, tidak kehilangan arah, meskipun menghadapi perubahan lingkungan. Namun di sisi lain, cara kerja, strategi, sistem, dan metode pelaksanaan kegiatan harus tetap fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, teknologi, maupun kebutuhan anggota dan masyarakat. Jika organisasi tersebut mempertahankan kebiasaan lama tanpa mau beradaptasi, maka stabilitas dapat berubah menjadi resistensi terhadap perubahan yang akhirnya menghambat perkembangan organisasi tersebut. Nah, mekanisme yang cocok itu dan paling efektif untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan kemampuan beradaptasi itu melakukan evaluasi rutin, komunikasi yang terbuka, melibatkan anggota dalam proses perubahan. Evaluasi rutin membantu organisasi melihat apakah sistem yang digunakan relevan dan perlu diperbaiki. Selain itu, perubahan sebaiknya dilakukan secara bertahap dan disertai penjelasan yang jelas mengenai alasan, manfaat, tujuan perubahan agar anggota tidak merasa dipaksa atau kehilangan kenyamanan. Pemimpin organisasi juga perlu menciptakan budaya belajar inovatif sehingga anggota terbiasa menghadapi perubahan sebagai perkembangan, bukan sebagai ancaman. Dengan cara tersebut, organisasi tetap menjadi identitas yang kuat sekaligus mampu berkembang dan bertahan dalam situasi yang terus berubah. Apakah sudah terjawab pertanyaan Nirmala? Sudah cukup terjawab. Terima kasih Ayu. Dari Baik, kelompok. terima kasih. Saya kembalikan ke Satrio dan Amelia. Oke, baik. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih kepada kelompok 4 atas penjelasan materinya dan jawaban-jawabannya. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Organisasi belajar penting untuk menghadapi perubahan dan meningkatkan daya saing. Hal ini dapat dicapai dengan membangun budaya belajar, komunikasi terbuka, serta pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Dengan dukungan kepemimpinan yang baik, evaluasi terus-menerus, dan lingkungan yang aman untuk berbagi ide, organisasi akan lebih adaptif, inovatif, dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi presentasi dua kelompok sudah selesai. Ini pertemuan keberapa ya? 9, Pak. 9 ya. Jadi masih ada tugas berikutnya kan ya. Jadi tugas nanti akan dikirimkan oleh Bu Tiara untuk berikutnya. Kemudian Anda mungkin perlu siap-siap ya. Siap-siap untuk mencari tempat untuk dijadikan sebagai kunjungan ya, perusahaan ataupun lembaga ataupun organisasi ya yang perlu Anda kunjungi ya. Jadi nanti dalam kunjungan itu Anda perlu melakukan wawancara, melakukan observasi, melakukan studi ya. Jadi nanti kita akan beri syarat berapa orang yang mesti diwawancarai. Ya, dulu belum, ya nanti mungkin saya dan Bu Tiara akan merumuskan kira-kira minimal berapa orang yang harus diwawancarai. Ya. Kemudian harus melakukan observasi, baik di lapangan maupun secara digital, ya, untuk mendukung data Anda dalam membahas terkait dengan topik-topik 4 topik yang kita berikan nanti. Ya. Soft skill, perubahan, change, organisasi belajar, dan difusi inovasi.
Nah, tugas berikutnya apa? Sudah masuk difusi inovasi, Bu Tiara. Iya, Pak. Tugas minggu depan difusi inovasi. Ya, jadi nanti tugas difusi inovasi, nah, Anda pelajari topik-topik itu, gunakan cari data di perusahaan, terus kalian analisis, buat laporan berupa PDF dan PPT, yang nanti setelah 4 minggu Anda melakukan pekerjaan di luar kampus, minggu berikutnya presentasi. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri kuliah pada pagi hari ini, siang hari ini? Kalau nggak ada pertanyaan, apa ada yang mau disampaikan lagi, Bu Tiara? Mungkin untuk tugas selanjutnya berkaitan dengan pengertian difusi dan pengertian inovasi. Jadi silakan dibuat PPT dan artikelnya. Untuk tugasnya seperti biasa dikumpulkan di Teams. Gitu mungkin, Pak. Oke. Terima kasih, Bu Tiara. Perkuliahan hari ini saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bu.